Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memahami sholat adalah tidak berdiri sendiri. Maksudnya tidak asal kita ingat sholat, tapi ada syarat pembuka sholatnya atau pelengkap sholatnya, yaitu membuang hadas dengan wudu, dengan mandi, dan tayamum. Bahkan sebelum wudu harus hati-hati kalau ada kotoran-kotoran. Maaf, kita tidur, mungkin ada liur, atau mungkin kita bekerja. Gara-gara bekerja, sebagian pekerja bengkel, di kuku kita ada minyak, ada kotoran, itu harus dihilangkan dulu. Di dalam kitab ini dibahas 5 hal soal wudu. Yang pertama, dalilnya apa kita harus wudu, dan juga siapa saja orang yang berkewajiban wudu. Yang kedua, kita harus paham betul cara mengerjakan wudunya. Jangan cuma disiram-siram doang lalu dianggap wudunya selesai. Yang ketiga, kita juga harus kenal apa saja yang berhubungan dengan wudu itu. Soal air, soal debu. Jangan seperti ada orang yang berkata secara lelucon, karena tayamum dilaksanakan seperti wudu, kumur-kumur pakai wudu. Yang keempat, kita juga harus paham batal wudu. Kalau batal, wudu lagi, nggak usah keburu-buru, yang penting wudunya berhasil. Misalnya ngantuk sholat, batal wudu, jangan langsung qomat langsung sholat. Ingat, kalau batal wudu dulu lah. Dan yang kelima, mengenal pula segala sesuatu yang bakalnya menyempurnakan wudu. Apa saja itu nanti akan dibahas di bawah ini. Sekarang dalilnya wudu itu fal kitabu was sunnatu wal ijma'. 3 dalilnya, dari kitab yaitu dari Al-Quran, was sunnah dari hadis Rasul, wal ijma' dan sepakat ulama. Jangan kita punya paham untuk mengadu antara ulama dan sunnah, karena sering kita mendengar kita Islam ikut Nabi apa ikut ulama. Kita harus ikut kepada Nabi. Pendapat ulama sampingkan aja. Nah, ini kerampangan menurut saya. Ulama itu diakui oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah sebagai hadisnya. Berarti menggunakan ulama itu ada dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Dan jangan menganggap ulama itu bertentangan dengan Nabi. Justru mereka adalah pengikut Nabi, pewaris Nabi. Kita ngikut para ulama ini karena Al-Quran dan hadis Nabi itu sastra tinggi, yang otak dan ilmu kita, nafsu kita kadang nggak mampu memahami ayat dan hadis itu. Maka ulama lah yang bisa
memahaminya, lalu kita ikut ulama. Bukan berarti ikut ulama bertentangan dengan Nabi, itulah perampangan. Dan dalam Al-Quran dikatakan begini, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, apabila kamu berdiri, maksudnya berdiri di sini menegakkan ilas shalah, untuk sholat, mendirikan kepada sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah oleh kamu muka kalian. Muka itu apa? Kita nggak ngerti yang namanya muka itu seperti apa, tapi para ulama membatasinya atas tempat tumbuhnya rambut, bawah tempat akhir dagu ini lebarnya dari watan ke watan, dari tongkat telinga sampai ke telinga. Memang ada di antara ulama yang memperdebatkan muka itu sampai ke putih-putih bawah telinga, tapi yang muktaman dan banyak diakui batasnya ini saja, yaitu tongkat telinga kanan, tongkat telinga kiri. Itu baru soal wajah. Kadang kita memiliki wajah, mata kita cuci, apa? Cuma bagian depannya saja. Ini harus diperhatikan. Sebagian ada yang mengatakan sah, tapi sebagian belum terbasuh bagian muka, bagian dagu. Jadi yang nggak ada lagi pertentangannya adalah basuh semuanya. Wa aydiyakum, begitu juga tangan kalian. Tangan kita nih kalau dikosok jari jemarinya nggak kena, kecuali di sela-sela ini. Jadi walaupun menyela-nyelai itu sifatnya sunnah, tapi itu sudah semuanya menyempurnakannya. Isbahul wudu namanya. Ilal marofik, sampai ke siku. Siku itu kadang-kadang ada kecuci bagian belakangnya, kadang-kadang tidak. Fa innahu tafaqal muslimuna ala anna imtithala hadzal khitab wajibun. Semua ulama muslim sepakat bahwa perintah ini tadi adalah wajib ala kulli man lazimatkus sholatu, terhadap semua orang yang berkewajiban menjalankan sholat. Kapan wajibnya? Iza dakhala waktuha, apabila sudah masuk waktunya. Jadi kalau ada mayat yang meninggal sebelum waktu sholat, itu namanya belum wajib kalau belum waktunya. Misal kita waktunya zuhur, sebelum zuhur ada mayat yang meninggal, belum wajib zuhur yang terakhir. Ini penting diketahui oleh para alumni Mazra'illah atau sahabat Mazra'illah. Itu baru sebatas Al-Quran. Kemudian dari sunnahnya, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Allah tidak akan menerima sholat tanpa suci. Wala shadaqatan min hurulin. Begitu juga sedekah tidak akan diterima yang sisa-sisa, yang nggak terpakai oleh kita. Ya, kalau dijadikan hadiah mungkin jadi baik, tapi kalau untuk sedekah, sedekahnya itu tidak diterima. Maksudnya sedekah barang buangan, nggak boleh. Ini saja, mudah-mudahan jadi bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam.
Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.